Selamat pagi Bu Guru, perkenalkan nama saya Niputri Angelita dari kelas 10 TLM nomor absen 6. Saya sekolah di SMK Kesehatan Bali Medika Denpasar. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Yang pertama ada bab 1 mengenai sistem pembagian kekuasaan. Kekuasaan dapat diartikan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan yang diperintahkan. Sistem pembagian kekuasaan secara garis besar di dunia dikenal melalui dua teori. Yang pertama ada teori John Locke. John Locke berkebangsaan Inggris. Menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga macam, yaitu kekuasaan legislatif, yang artinya kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif, yang artinya kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan federatif, yang artinya kekuasaan menjalankan hubungan luar negeri. Lalu yang kedua ada teori Montesquieu. Montesquieu berkebangsaan Prancis. Montesquieu melahirkan ajaran Trias Politica yang artinya pemisahan kekuasaan dalam tubuh pemerintah agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Montesquieu, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif yang artinya membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif yang artinya melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif yang artinya kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang. Lalu ada penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia. Terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Lalu ada nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensil. Lalu, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah, yang pertama ada nilai spiritual atau sila ketuhanan yang Maha Esa. Negara Indonesia adalah negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Lalu ada nilai kemanusiaan, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintah sebagai berikut. Yang pertama, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tidak semena-mena terhadap warga negara. Lalu ada nilai sila persatuan Indonesia. Nilai sila persatuan Indonesia diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintah sebagai berikut. Penyelenggaraan pemerintah harus menunjang tinggi rasa nasionalisme dan pemerintah harus mampu menunjukkan sikap cinta terhadap tanah air sehingga menjadi teladan bagi masyarakatnya. Lalu ada nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nilai sila keempat Pancasila diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintah sebagai berikut. Penyelenggaraan pemerintah harus berdasarkan atas nilai-nilai demokrasi dalam Pancasila. Lalu ada yang terakhir, yaitu nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya itu seperti pemerintah harus menjamin bahwa sumber daya alam dan kekayaan alam yang dimiliki negara Indonesia dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya ucapkan terima kasih.